Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan memudahkan kita untuk mengkaji agama ini, untuk belajar agama. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Jadi ada amalan-amalan yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba walaupun orang tersebut sudah di alam kuburnya atau sudah di alam barzakh. Dalam pembahasan ini ada sebuah ayat di surat Yasin. Surat Yasin ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yang artinya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekas dari apa yang mereka lakukan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami kumpulkan dalam kitab, yaitu catatan amal yang nyata. Dalam ayat ini para jemaah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan kembali untuk apa? Yaitu untuk melihat apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan maupun keburukan, untuk mendapatkan balasan apa yang telah mereka kerjakan semasa hidupnya. Dan ini adalah sebuah akidah yang harus kita imani, bahwasanya setelah orang itu mati, setelah orang itu di alam kubur, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga wa naktubu ma qaddamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencatat. Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat apa yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, ini semuanya ada di buku catatan amal kita yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Dan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Mali hadzal kitab." Ketika buku catatan itu dibagikan, maka orang itu bertanya, buku apa ini? Ketika dibuka, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dibuka, tidak ada sesuatu yang kecil ataupun yang besar kecuali tercatat di dalamnya. Kita pernah sedekah walaupun Rp1.000, itu ada catatannya. Kita pernah melihat hal-hal yang haram dulu, kalau belum bertobat maka ada catatannya. Jadi tidak ada sesuatu yang kecil ataupun yang besar, itu semuanya akan ada, akan kita dapatkan dan tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita mengelak, nggak bisa.
Kemudian dalam ayat ini juga wa naktubu ma qaddamu. Jadi yang dicatat oleh malaikat, ya, yang Allah catat itu apa yang kita lakukan. Jadi yang enggak kita lakukan enggak dicatat. Ya. Karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Apa yang tidak kita lakukan tidak mungkin ada dalam buku catatan amal kita. Kemudian yang kedua, wa atharahum. Yang dicatat itu bukan hanya amal kita, tapi bekas-bekas apa yang kita tinggalkan semasa hidup kita. Bekas-bekas dari amal-amal kita itu dicatat. Maka dalam hal ini para ulama itu ada yang menjelaskan, maksudnya bekas-bekas amal ini apa? Yaitu di antara mereka ada yang mengatakan, para ulama tafsir, yaitu seseorang ketika dia pergi ke masjid, rumahnya mungkin agak jauh, kemudian dia jalan kaki, maka bekas-bekas telapak kakinya ini akan dicatat. Dan dia akan dapatkan nanti di hari kiamat. Ada yang mengatakan bekas-bekas amalan di sini adalah maksudnya yaitu amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir itu. Amalan-amalan ini nanti akan terus mengalirkan pahala. Karena orang ini berbuat amalan semasa hidupnya, kemudian amalan tersebut dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga orang yang bersangkutan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicatat itu bukan amalan kita, tapi bekas-bekasnya apa. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba ketika dia meninggal dunia. Jadi Nabi SAW sebutkan ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba wa huwa fi qabri, walaupun si hamba ini sudah di alam kuburnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu persatu. Ini diantara metode yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau sebutkan dulu secara umum, kemudian setelah itu beliau perinci, 1, 2 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya orang itu penasaran. Ya, supaya orang itu penasaran. Contoh yang lain kan ada hadis sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka orang yang mendengarkan akan bertanya-tanya, siapa 7 golongan ini? Kok mereka mendapatkan kemuliaan berupa naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah? Maka bertanya-tanya. Begitu pula hadis yang sedang kita bahas, ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah, walaupun dia sudah meninggal dunia. Nabi SAW sebutkan, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur, au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon kurma, au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid, au warrasa mushafan, atau orang yang mewakafkan mushaf, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau orang yang meninggalkan anak soleh yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis yang mulia ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan ada di antaranya 7 amalan yang kira-kira yang itu adalah pahalanya pasti mengalir. Karena beliau bersabda berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu
yuha. Dan tidaklah Nabi itu berkata berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sabdakan adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang Rasul sebutkan di antara amalan yang pahalanya terus mengalir, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kita mendengar istilah ilmu, kalau kita mendengarkan kata-kata ilmu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu din. Ya, jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an di situ ada kata-kata ilmu, atau kita membaca hadis di situ ada kata-kata ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Sehingga orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu mereka akan mendapatkan pahala yang akan terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang dia bisa mengajarkan ngaji, dia bisa mengajarkan baca tulis Al-Qur'an. Kemudian dia ajarkan. Contohnya guru-guru TPA atau guru-guru TPG, mereka memiliki ilmu. Mereka mengajarkan ngaji kepada anak didiknya. Ya, katakanlah anak didiknya itu 10 orang. Guru TPA, guru TPG di sebuah musola, di sebuah masjid. Kalau guru ini ikhlas, guru ini mengajarkan itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, maka setiap anak ini ketika dia bisa ngaji, dia bisa baca Al-Qur'an, maka setiap anak ini ngaji, gurunya mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gurunya ini sudah meninggal. Sudah dikuburkan. Ya, sudah di alam barzakh, maka pahala itu tetap masuk ke dalam buku catatan amal si guru ini. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Begitu pula misalnya seorang guru agama, entah itu di sekolah negeri, di sekolah swasta, ketika dia ikhlas dalam mengajarkan ilmunya, dia mengajarkan doa-doa pendek, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, ini diajarkan kepada anak-anaknya. Setiap anak yang mengamalkan ilmunya ini, maka si guru ini yang mengajarkan ini akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa para jemaah. Ya, ini luar biasa. Para guru itu mereka mendapatkan pahala yang melimpah. Begitu pula misalnya ada seorang ahli ilmu, seorang ulama misalnya. Mereka ceramah, kemudian direkam ceramahnya. Sekarang kan zamannya digital ya, direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube. Setiap orang yang mendengarkan ceramah orang ini, ceramahnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka ada orang yang mengamalkan dari ceramah tersebut, maka orang ini mendapatkan pahala walaupun yang ceramah ini sudah meninggal dunia. Ini adalah memang karunia yang besar ya, yang Allah berikan kepada ahli ilmu. Seorang ahli ilmu dia nulis buku, kemudian buku ini dicetak, disebarluaskan. Kalau yang menulis buku ini sudah meninggal, bukunya dibaca, dipelajari, maka orang yang menulis ini dapat apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini besar. Jadi misalnya Imam Nawawi ini kan seorang imam yang terkenal ya. Beliau ini punya kitab yang sangat familiar. Di antaranya adalah Arba'in Nawawi dan Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin ini kitab yang hampir setiap rumah itu insya Allah memiliki Riyadus Shalihin. Jadi setiap rumah muslim di seluruh dunia ya para jemaah, seluruh dunia, setelah Al-Quran, itu kitab yang paling banyak tersebar ada Riyadus Shalihin. Jadi Riyadus Shalihin ini kalau dibaca, dipelajari, Imam Nawawi dapat apa?
pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terus mengalir pahalanya. Ya. Terus bagaimana kalau ilmu kita sedikit, ilmu kita itu pas-pasan? Maka bisa kita membantu dalam penyebaran ilmu. Ya, kita membantu dalam penyebaran ilmu. Kita ada seorang dai, dia mau dakwah di daerah pedalaman, kita biayai. Kita biayai transportasinya, kita biayai akomodasinya, dia dakwah di daerah yang di situ kurang dai. Ketika dai ini menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, maka insya Allah orang yang membiayai ini juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli ilmu, dia nulis buku, tapi dia nggak punya uang untuk mencetak bukunya. Kita biayai, habis kamu nulis, saya yang cetak, saya yang menerbitkan, saya yang menyebarkan. Maka orang ini juga mendapatkan pahala yang insya Allah terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, kita punya cucu, usahakan yang mengajarkan Al-Fatihah itu kita, jangan guru TPA-nya. Jangan guru ngajinya, para jemaah. Karena Al-Fatihah ini kan pasti dibaca kan gitu ya. Al-Fatihah ini pasti dibaca. Jadi kalau kita punya anak atau cucu, kita yang mengajarkan Al-Fatihah, anak kita bisa baca Al-Fatihah, cucu kita bisa baca Al-Fatihah karena kita yang mengajarkan, kita dapat pahala terus mengalir. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Fatihah ini pasti dibaca, enggak mungkin enggak dibaca. Karena rukun salat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang pahalanya terus mengalir, kata Nabi SAW, adalah au ajro nahron, yaitu orang yang mengalirkan sungai. Orang yang mengalirkan sungai. Misalnya di sebuah desa atau di sebuah wilayah, di situ ada sungai. Tapi sungainya itu mungkin mampet ya. Airnya itu enggak mengalir. Entah itu karena banyak sampah, entah itu apalah sebabnya. Kemudian orang ini dia punya semangat. Dia mengumpulkan warga sekitar, ayo kita gotong royong, kita bagaimana caranya ini sungai ini bisa mengalir. Kalau sungai itu bisa mengalir, insya Allah banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Hewan-hewan ternak, sapi, kerbau, kambing itu mereka minum, hewan-hewan ini minum biasanya dari air sungai yang mengalir. Ya. Kemudian penduduk sekitar bisa memanfaatkan air sungai ini untuk mengairi tanaman, mengairi sawah dan sebagainya. Ini sungai itu kalau mengalir itu banyak manfaatnya. Ya karena air ini kan kebutuhan primer bagi makhluk hidup. Atau misalnya sungai itu kotor, kemudian kita kumpulkan warga sekitar, kita kerjasama, kita gotong royong bagaimana sungai ini bisa bersih. Maka kalau sungai itu mengalir, kemudian sungai itu bersih, bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Bisa untuk masak, bisa untuk mencuci, ya dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari lah. Jadi ini luar biasa. Jadi sungai ini kalau mengalir disebabkan orang ini karena dia yang awalnya sungai ini tersumbat, mampet, kemudian bagaimana caranya supaya mengalir. Kalau orang ini mati, maka selama sungai ini terus mengalir, orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bekas amalnya, kan ini bekas amalnya. Bekas amal orang tersebut, dan Allah Maha tahu, Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi jangan khawatir. Setiap yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, au hafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur. Jadi kalau kita punya harta, Allah ngasih kita, Allah menitipi kita harta, kita cari tahu berapa sih gali sumur itu, berapa biayanya. Kemudian kita cari tempat-tempat yang di situ memang rawan kekeringan, rawan paceklik. Kita cari tempat-tempat yang di situ butuh sumber air. Kemudian kita nyuruh orang, bayar orang supaya digalikan sumur di situ. Sampai sumur itu mengeluarkan air. Airnya bersih. Ya. Jadi kalau di sebuah tempat itu ada sumur, yang dimana sumur ini adalah tempat isinya itu air, maka penduduk sekitar juga bisa memanfaatkan. Kalau yang muslim untuk wudu, ya, misalnya untuk masak dan sebagainya. Jadi air ini sekali lagi sumber kehidupan ya bagi makhluk hidup. Ini diantara pahala yang terus mengalir adalah menggali sumur. Jadi kalau misalnya kita ada donasi,
ada sebuah yayasan, lembaga sosial yang kita percayai, dia mengadakan proyek penggalian sumur di daerah-daerah terpencil yang di situ belum ada sumber air. Kadang orang-orang yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu untuk cari air itu kan mereka jalan kaki para jemaah. Jalan kaki, capek, jauh, berat, sulit. Ya alangkah baiknya kalau di situ itu mungkin pemerintah kita belum menggalikan atau mengeborkan sumur di situ. Maka kita patungan, ya kita patungan atau kita sendiri kalau mampu saya yang ngeborkan sumur di situ. Ya. Maka sumur ini kalau terus mengalirkan air, banyak orang yang mendapatkan manfaat, maka itu akan mengalirkan pahala kepada orang yang menggali atau mengebor sumur ini dengan biayanya, dengan hartanya. Ya. Mungkin ada para jemaah yang pernah mendengar atau membaca kisah ada seseorang yang itu kehausan. Dia kehausan, dia butuh air. Dan dia enggak ada air untuk bisa diminum. Mau beli enggak ada yang jualan. Kemudian orang ini dia berjalan kaki sampai dia ketemu sama sumur. Akhirnya dia turun ke sumur itu dan dia minum airnya. Karena memang rasa haus ini sudah mencekik lehernya. Kalau enggak minum orang ini mati. Akhirnya yang ada itu cuma air sumur, dia minum untuk menyambung hidupnya. Setelah selesai rasa dahaganya hilang, rasa hausnya itu hilang, lenyap. Orang ini keluar dari sumur manjat gitu ya. Ternyata setelah dia keluar dari sumur ada seekor anjing yang kehausan. Seekor anjing yang kehausan. Dan orang ini dia berpikir anjing yang ada di hadapan saya, kata orang tadi itu sedang kehausan. Dan orang ini sudah merasakan rasa haus itu enggak enak. Dan orang tersebut sudah berkeinginan, bertekad untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Akhirnya dia turun lagi ke sumur. Cuma di sumur itu enggak ada timba ya, enggak ada timba, enggak ada ember, enggak ada kresek. Akhirnya orang ini bingung. Orang ini bingung, dia mau ngasih minum kepada anjing tersebut, tapi dia enggak punya alat. Akhirnya dia copot sepatunya, kemudian sepatunya diisi air, dan sepatunya dicokot, digigit gitu ya, sampai orang ini manjat ke atas. Dan orang tersebut bisa memberikan minum kepada anjing tersebut. Dan ini sebenarnya dari hadis ya, kisah ini dari hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda tentang kisah ini, fasyakarahu lahu faghfara lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha pengasih dan penyayang, ketika Allah mengetahui tentang keberbuatan laki-laki ini, Allah mengampuni dosa laki-laki ini. Ya. Jadi ini kan dari air apa tadi? Air sumur kan. Jadi orang ini enggak keluar biaya para jemaah. 1 rupiah pun dia enggak keluarkan. Air sumur ini gratis. Cuman kemauan, ketulusan hati, ya, tekad yang kuat. Akhirnya orang ini berusaha memberikan minum kepada seekor anjing. Padahal kita tahu anjing ini kan hewan yang najis. Ya, tapi karena ketulusan hati, dan Allah Maha tahu ketulusan hati seseorang. Allah Maha tahu keikhlasan yang dimiliki oleh seseorang. Maka Allah ampuni dosa orang ini disebabkan memberikan minum kepada seekor anjing. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi kalau kita gali sumur, ya ngebor sumur dengan biaya kita di tempat-tempat yang memang di situ butuh sumber air, maka bayangkan pahala yang terus mengalir berapa banyaknya. Kalau ngasih minum seekor anjing yang kehausan dari air sumur itu pahalanya luar biasa seperti itu. Lantas bagaimana kalau ada penduduk sekitar yang mereka menggunakan air sumur itu untuk minum, dimasak, ya, untuk masak sayur, untuk masak kuah, kemudian untuk wudhu, itu luar biasa. Kita nggak usah hitung-hitungan pahala. Allah Maha dermawan, ya, Allah Maha luas karunia-Nya. Yang penting kita mau bergerak, kita mau beramal, dan kita jaga keikhlasan, itu yang cukup, itu adalah modal kita. Kesungguhan, semangat, kemauan ini yang penting. Bahkan di Surabaya ini itu ada lembaga sosial. Ini memang dari Uni Emirat Arab, dari Dubai. Dari Dubai dia punya perwakilan di Indonesia, ada di Surabaya ini. Itu bagi-bagi sumur para jemaah, sumur gratis. Jadi yang di daerahnya itu mau digalikan sumur, itu datang ke yayasan ini, nanti disurvei,
Kalau memang layak digalikan sumur gratis sampai keluar airnya. Dan ini memang saudara-saudara kita di belahan dunia manapun, bahkan di Indonesia itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tahu kalau menggali sumur itu pahalanya terus mengalir, maka mereka cepet-cepetan di sini, nggak mau kalah gitu. Ya, bahkan yayasan ini juga bagi-bagi dispenser. Dispenser ini kan digunakan untuk kaum muslimin itu minum. Kalau dispenser itu di masjid, ya. Jadi nggak harus sumur para jemaah, bisa tandon misalnya. Ada masjid, musola, panti asuhan, ya, madrasah misalnya, butuh tandon. Wis kita sumbang tandon. Tandon ini kan untuk nyimpen apa? Nyimpen air. Airnya untuk wudu anak-anak pondok, untuk wudu masyarakat sekitar. Ya, ini tandon juga penting untuk nyimpan air. Ya bisa tandon. Jadi memang sumur ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ini sumur. Bisa juga selain sumur ini tandon, dispenser, atau misalnya kulkas. Jadi kita misalnya di masjid itu kita kasih kulkas kecil atau dispenser, yang mau minum silakan ambil airnya. Ini juga luar biasa kan gitu ya. Kalau ngasih minum kepada seekor anjing aja pahalanya begitu besarnya, bagaimana kalau kita ngasih minum kepada seorang manusia, dia muslim dan dia sedang puasa. Dia mau buka puasa, dia cari air adanya dispenser, hanya kulkas dia ambil, kemudian dia minum. Oh, pahalanya enggak karu-karuan. Pahalanya sangat-sangat besar. Tinggal mau atau tidak gitu aja wis. Kita mau atau tidak. Kalau sudah mau dan semangat, maka jaga keikhlasan. Ya, ini banyak. Kan terkadang kita di masjid itu, apalagi masjid yang di pinggir jalan, itu ada kulkas kecil. Orang mungkin butuh air dingin, dia suka air dingin, maka dia ambil. Kalau ada dispenser, orang ini suka air hangat, maka dia ambil di situ. Ya, maka marilah jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Mumpung Allah ngasih kita umur, mumpung Allah ngasih kita harta, maka kita cari proyek-proyek kebaikan yang sangat bermanfaat ini. Ini bekas amalnya itu ada. Kan Allah tadi katakan dalam Al-Qur'an wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Jadi kalau kita nyumbang dispenser, nyumbang tandon, nyumbang kulkas, ya, gali sumur, ini bekasnya itu ada. Bekas amal kita itu ada walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, Nabi SAW sebutkan au ghorasa nakhlan, atau orang yang orang yang menanam kurma. Nabi SAW sebutkan kurma, pohon kurma ya. Karena pohon kurma ini pohon yang paling istimewa di muka bumi ini. Dan buah kurma ini buah yang paling istimewa di jagat raya ini. Ya. Kalau memang di Indonesia itu kesulitan menanam pohon kurma, yang itu pahalanya terus mengalir, maka insya Allah dengan pohon apapun. Kita misalnya punya tanah, ya tanah strategis di pinggir jalan raya, dan kita sudah cukup, anak-anak kita sudah cukup, maka tanah ini kita tanami pohon. Misalnya pohon jambu, pohon rambutan, pohon mangga. Kemudian kita tuliskan buahnya itu gratis. Siapapun boleh ngambil. Pohon ini kan bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Pohon ini kan kalau dalam biologi itu kan menyebarkan oksigen, ya, kehijauan. Kemudian kalau ada orang misalnya naik motor kepanasan kan biasanya berteduh di mana? Bawah pohon kan gitu. Bawah pohon. Nah, dan lain sebagainya. Jadi pohon ini bermanfaat, ya. Selain itu kehijauan, keindahan, maka pohon ini kalau kita wakafkan, maksudnya kita wakafkan itu buahnya ini saya nanam pohon ini bukan untuk saya, tapi untuk seluruh orang yang lewat di sini mau ngambil silakan, saya ikhlaskan. Saya cuma menanam, saya rawat, saya jaga, setiap orang bebas mengambil buahnya silakan, mau berteduh silakan. Ini pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir kepada orang tersebut walaupun yang menanam ini sudah meninggal dunia. Ya, selama pohon ini terus dimanfaatkan, berbuah, dirawat, banyak orang yang bisa berteduh di bawah pohon tersebut, maka insya Allah orang yang menanam akan pahalanya mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi SAW sebutkan au bana masjidan, yaitu orang yang membangun masjid. Maka membangun masjid ini pahalanya terus mengalir berjamaah. Ya. Dan ini harus kita berlomba-lomba, jangan mau kalah. Kalau di sebuah tempat itu belum ada masjid, belum ada musola, kemudian di sana ada proyek-proyek kebaikan, kita ikut nyumbang.
Ya, enggak harus itu kita semuanya, satu masjid itu kita semuanya yang membiayai, tidak. Ya. Tapi apa yang kita mampu, 1 sak semen, 2 sak semen, ya pasirnya kita bantu. Ya. Kita kirim dengan uang yang kita miliki, maka masjid ini kalau dia terus dipakai ibadah, dipakai sholat 5 waktu, sholat Jumat, pakai iktikaf, kalau di bulan Ramadan, pahalanya terus mengalir kepada orang yang bangun ini. Terus mengalir. Ya. Oleh karena itu kalau kita belajar sirah, belajar sejarah kehidupan Nabi SAW, ketika Nabi hijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah, kan gitu ya. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika beliau sampai di Madinah itu bangun masjid. Bahkan Nabi itu membangun 2 masjid, Masjid Quba sampai Masjid Nabawi. Masjid Quba sama Masjid Nabawi dibangun sama Nabi dan para sahabat tentunya. Direwangi, gotong royong bersama para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Masjid Quba ini kan dekat sama Masjid Nabawi. Jadi kalau yang pernah umroh itu kan Masjid Quba sama Masjid Nabawi dekat, memang dekat. Ya kalau naik motor itu, naik mobil paling nggak sampai 1 jam, dekat. Dan Masjid Nabawi ini tanahnya itu awalnya, Masjid Nabawi ini tanahnya itu milik 2 anak yatim. Kemudian Nabi ingin bangun di tempat tersebut masjid. Dan anak yatim ini sudah merelakan, ya Rasulullah sudah, saya relakan tanah ini untuk dibangun masjid. Nabi SAW nggak mau, saya mau beli tanah ini. Saya mau beli, jadi Nabi ini nggak mau gratisan para jemaah. Beliau nggak mau gratisan. Jadi Nabi yang mengeluarkan uang, mengeluarkan harta untuk pembangunan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Nabi juga ikut serta dalam membangun. Jadi beliau nggak hanya diam nonton para sahabat itu gotong royong, tidak. Jadi beliau itu yang ikut gotong royong juga. Ya. Karena ini besar pahalanya, bangun masjid itu besar. Sampai sekarang Masjid Nabawi kan ramai kan dengan kaum muslimin, ya kaum muslimah yang mereka sholat, ada yang ngaji, baca Al-Qur'an di sana, ada yang iktikaf kalau Ramadan. Wah, luar biasa itu. Jadi kita bayangkan bagaimana besarnya pahala dari Rasul SAW, karena beliau yang beli tanah masjid itu, beliau yang bangun bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini ya masjid-masjidnya. Ya, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini pasar-pasarnya. Ya. Kenapa tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid? Bukan tempat wisata, bukan tempat tamasya, bukan tempat safari. Karena masjid ini kan tempat untuk ibadah, tempat untuk mengajarkan ilmu, ya, tempat mengajarkan ngaji, tempat untuk sholat berjamaah, ya, tempat untuk syiar Islam. Ini masjid ini. Ya, oleh karena itu masjid ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang pertama tentunya Masjidil Haram, yang kedua apa? Masjid Nabawi, yang ketiga apa? Masjidil Aqsa, kemudian yang keempat adalah Masjid Quba. Ini 4 masjid yang ratingnya paling atas di muka bumi ini. Kalau kita punya harta, maka usahakan kita umroh atau haji. Karena umroh biasanya kalau haji atau umroh itu kan ke Masjidil Haram, ya jelaskan gitu, ada tawaf. Kemudian kita mampir ke Masjid Nabawi. Kalau ada uang lagi kita usahakan mampir ke Masjidil Aqsa, sholat di sana. Ya. Kemudian kalau Masjid Quba ini kan sekalian sama di Masjid Nabawi tadi kan dekat. Usahakan kita pernah ibadah atau sholat di masjid-masjid tersebut, karena pahalanya besar, tidak sama dengan masjid-masjid yang lain. Ya. Kemudian yang kelima ya seluruh masjid di muka bumi ini itu masjid-masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Nabi SAW sebutkan di antara pahalanya terus mengalir, yang ini akan dicatat, aw warrasa mushafan, atau orang yang mewakafkan mushaf, mewakafkan mushaf. Ya, jadi kalau kita punya uang, kemudian di sana ada masjid, ada musola, ada pondok pesantren, pondok tahfidz, itu butuh mushaf. Wis jangan ragu-ragu, langsung kita sumbang, ya, langsung kita support, kita transfer misalnya. Ini luar biasa, satu mushaf, katakanlah yang bagus ya, yang enak dibaca itu katakanlah 60 sampai 70 ribu. Kemudian kita donasi, kita infak.
Kemudian mushaf itu dibaca sama anak-anak pondok, sama jamaah masjid, sama jamaah musola, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ya. Dan ini sekali lagi saudara-saudara kita itu mereka berlomba-lomba. Mereka mewakafkan mushaf, taruh di sini, khususnya di daerah yang di situ memang kekurangan, daerah Indonesia Timur, di Papua, ya, yang di sana ada Muslim walaupun minoritas ya. Kemudian mungkin di Sulawesi, mungkin di Kalimantan, sana kekurangan mushaf, ya, ya kan, di sana kekurangan mushaf, maka kita sumbang, kita ikut berlomba-lomba dalam kebaikan karena kita menginginkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita punya anak, punya cucu, punya keponakan, usahakan kita yang membelikan mushaf. Kita ajak anak kita, ajak cucu kita, ajak keponakan kita datang ke toko. Silakan kamu pilih mana mushaf yang kamu suka. Saya belikan. Ya, saya yang bayar. Itu kalau anak kita baca Al-Qur'an, cucu kita baca Al-Qur'an, keponakan kita ngaji dari Al-Qur'an yang kita belikan, insya Allah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terus mengalir. Ya. Jadi jangan kita itu perhitungan ya. Kita mungkin anak-anak TPA, kita tinggal di sebuah rumah, di situ ada anak-anak TPA. Ayo kita ajak anak TPA ini ke toko buku, yang di situ ada jualan mushaf. Silakan kamu pilih mana yang kamu suka. Mereka milih ini, itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Jadi sekali lagi para jemaah, mumpung Allah ngasih kita kesempatan, jangan kita sia-siakan. Kita lomba-lomba, kita harus berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nanti apa itu balasannya akan kita dapatkan di hari kiamat. Itu akan kita dapatkan. Yakinlah akan hal itu karena Nabi yang bersabda akan hal ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti." Yang ketujuh itu amalan yang pahalanya terus mengalir, yaitu seseorang yang meninggalkan anak soleh. Meninggalkan anak soleha yang senantiasa memohonkan ampun untuk orang tuanya, khususnya ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya, jadi kalau ada seorang anak, laki-laki ataupun perempuan, dan anak ini orang tuanya sudah meninggal, anak ini senantiasa mendoakan orang tuanya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Ya, setiap anak ini baca doa, memohonkan ampun untuk orang tuanya dapat pahala terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain itu Nabi sebutkan, ya, ada seseorang itu Nabi sebutkan dalam hadis tersebut, ada seseorang yang diberikan kedudukan yang tinggi di surga. Maka orang ini heran, ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada orang tersebut, bistighfari waladika laka. Engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga karena istighfar yang dibacakan oleh anak-anakmu. Ya. Jadi satu kali istighfar, misalnya seorang anak mengucapkan Rabbi ghfirli wali walidayya, itu kan seorang anak memohonkan apa? Memohonkan ampun untuk orang tuanya. Itu kalau anak ini terus tiap hari, tiap sholat malam dia baca untuk orang tuanya, maka nanti di akhirat, ya, orang tua ini kalau dimasukkan ke surga, itu surganya tingkat yang tinggi, bukan surga yang emperan, bukan surga yang biasa-biasa. Kan surga kan bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka yang paling dasar ini untuk orang-orang munafik. Ya, neraka yang paling dasar ini untuk orang-orang munafik. Orang yang menampakkan Islam tapi dalam hatinya benci sama Islam. Ya, ini orang-orang munafik. Itu neraka yang paling dasar. Maka surga juga bertingkat-tingkat. Ya, maka kalau seorang anak itu tidak lupa sama orang tuanya, dia senantiasa memohonkan ampun untuk orang tuanya, ya, maka orang tuanya ini yang menuai pahalanya. Ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi Ibrahim ini kan beliau punya bapaknya pembuat patung berhala, bapaknya Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, mengajak bapaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bapaknya enggak mau. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam enggak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapaknya Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kafir. Ya, ketika bapaknya ini masih hidup, Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan untuk orang tuanya.
Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dalam surat Ibrahim ada. Ya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku dan ampunilah dosa seluruh kaum mukminin yauma yaqumul hisab. Itu ketika hari perhitungan amal. Setelah ada ayat yang melarang, setelah Allah melarang Nabi Ibrahim karena bapaknya ini mati dalam keadaan kafir, maka Nabi Ibrahim enggak pernah lagi mendoakan bapaknya. Ya. Jadi intinya apa sih? Intinya kalau seorang anak itu mendoakan orang tuanya dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua ini. Ya. Maka yang sangat miris, yang sangat menyedihkan, yang sangat miris itu kalau orang tua itu meninggal, kemudian anaknya itu yang dipikir cuma rebutan warisan. Jadi nggak ada anak-anaknya yang mendoakan orang tuanya, nggak ada. Yang dipikir warisan, setelah dapat warisan ya sudah. Ini ya bisa kita katakan ya sedih gitu loh. Ya, ini bisa kasihan orang tuanya ini. Kasihan orang tuanya ini nggak ada yang mendoakan, anak-anaknya nggak ada yang mendoakan. Ya, oleh karena itu para jamaah, mendidik anak itu memang agak sulit ya. Apalagi di zaman kita saat ini banyaknya godaan, banyaknya ujian ya seperti game online, kemudian kemaksiatan itu tersebar merajalela, ya adanya film-film dari barat itu merusak generasi muda kita. Jadi kalau anak-anak kita, maka anak kita harus kita didik dengan pendidikan Islam. Kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Kalau perlu masukkan ke pondok, ya. Memang ketika orang tua, misalnya seorang ibu ya, mengantarkan anaknya ke pondok itu kan sedih, bisa sama anaknya. Tapi kesedihan itu sebentar para jemaah. Nanti kalau anak ini kita masukkan ke pondok, dia dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, anak ini menjadi anak soleh dan soleha. Yang untung siapa? Yang untung kan orang tuanya juga kan gitu. Bukan hanya si anak ini. Jadi anak soleh dan soleha itu aset yang berharga, investasi yang nyata bagi para orang tua. Ya. Karena anak yang soleh dan soleha itu senantiasa, insya Allah lah dengan izin Allah akan mendoakan orang, nggak akan lupa sama orang tuanya itu, ya, nggak akan lupa sama orang tuanya, akan didoakan terus, ya. Selain kalau anak kita anak soleh dan soleha itu juga menjaga nama baik kita kan gitu kan, nama baik kita akan terjaga, ya. Oh ini anaknya bapak ini, oh ini anaknya ibu ini, ya menjadi anak soleh dan soleha. Maka mendidik anak supaya kita memiliki anak soleh dan soleha, yang itu adalah investasi nanti kita untuk di akhirat. Mereka adalah ladang pahala bagi para orang tua. Selain kita menyekolahkan, selain kita memondokkan, maka jangan lupa, ya jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita, ya. Sebagaimana doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa yang di situ terkandung supaya kita dianugerahi, dikaruniakan oleh Allah anak soleh dan soleha, ya. Banyak Rabbi habli minas solihin, itu juga doa dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku anugerahkan kepadaku anak-anak yang termasuk anak-anak yang soleh, ya. Maka doakan. Orang tua itu tidak cukup hanya menyekolahkan dan mendidik dan memondokkan, tapi perlu berdoa tiap hari mendoakan anaknya, ya. Kalau kita tiap hari mendoakan anak-anak kita, insya Allah kelak anak-anak kita akan mendoakan kita. Karena dalam Islam itu ada sebuah kaidah. Ada sebuah kaidah, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita semasa hidup kita mendoakan anak-anak kita juga punya orang tua kan gitu. Kalau kita mendoakan anak kita mendoakan orang tua kita, insya Allah anak-anak kita kelak mendoakan kita. Tapi kalau kita sekarang ini masih hidup, kita jarang mendoakan orang tua kita malas mendoakan orang tua kita, ya jangan harap anak kita mendoakan kita kan gitu. Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya, ini kaidah. Ambil ini kaidah kehidupan. Ini kaidah yang mapan dalam Islam. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita peroleh sesuai persis dengan amal yang kita kerjakan. Enggak akan meleset. Ya, apalagi nanti di akhirat itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, ini tadi 7 amalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dimana pahalanya akan terus mengalir. Tinggal kita pilih mana yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan semuanya, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, kita pilih mana yang kira-kira saya mampu. Maka kerjakan. Pulang dari tempat ini,
pulang dari majelis ini, kita cari lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan yang mereka punya proyek-proyek penyebaran mushaf di daerah-daerah terpencil misalnya. Yang mereka punya proyek-proyek penggalian sumur, pengoboran sumur, kita bantu, kita transfer, ya, kita ikhlas, usahakan ikhlas dalam melakukan hal itu. Ya, karena ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga dan tidak boleh kita lewatkan. Sebagai penutup pada kajian kita pagi hari ini, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Kalau manusia meninggal, inqata'a amaluhu, maka amalannya terputus. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal, ya. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ya. Au shadaqatun jariyah, atau sedekah yang pahalanya terus mengalir. Au waladun soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini tidak ada pertentangan. Hadis ini juga hadis yang sahih. Hadis yang sedang kita bahas ini juga hadis yang bisa diamalkan. Jadi saling melengkapi dan saling menguatkan. Dalam hadis tersebut idza matal insan, kalau manusia meninggal, terputus amalnya. Berarti dalam hadis ini seseorang itu enggak boleh bunuh diri, kan gitu ya. Kalau orang bunuh diri kan dia enggak bisa lagi beramal, kan gitu kan. Maka pemahaman dari hadis tersebut idza matal insan, kalau manusia itu meninggal, terputus amalnya. Dia enggak bisa sholat, enggak bisa puasa, enggak bisa baca Al-Qur'an. Maka pemahaman dari hadis itu juga, jadi kalau kita masih hidup itu kesempatan untuk beramal. Kalau sudah mati enggak bisa lagi kita beramal. Ya. Kecuali amalan-amalannya sudah kita tinggalkan bekasnya tadi, ya. Kalau kita mati, kita meninggal, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, bekas-bekas amalan kita, maka berbahagialah. Tapi kalau kita meninggal, kita wafat, kemudian enggak ada amalan yang bisa kita andalkan pahalanya terus mengalir, ya ini sangat disayangkan. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat hadis yang sedang kita bahas ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.